Rumah ibu ini udah hanyut lah, Bu, ya? hanyut di tenggelam. Air bersih pun nggak, Oh, air bersih nggak ada. anu bersumpu mas dari tanah. Oh, tempat sholat pun susah ya, Bu, ya? Tiba-tiba longsor dari gunung, terus airnya meluap ke sungai. Panik, Kak, apalagi kan longsor dari gunung gitu kan. Takutnya itu gunungnya itu habis semua. Terus meluap bakal habis semua kita, Kak. Termasuk Masjid juga bakal terendam. Suasana duka masih menyelimuti warga desa Hutagodang dan Aik Ngadol, Kecamatan Garoga, pasca banjir bandang yang menghancurkan pemukiman mereka. Hingga Rabu siang, proses pencarian korban hilang masih terus dilakukan, dengan anjing pelacak dikerahkan mempercepat pencarian. Di antara puing-puing rumah yang rata dengan tanah, terlihat warga hanya bisa merenung, menangis, dan berusaha membersihkan sisa-sisa bangunan yang sudah tak berbentuk. Pasar yang menjadi pusat aktivitas warga pun lenyap tersapu banjir. Seorang lansia bernama Leli Batubara menceritakan kala rumahnya hanyut dalam hitungan detik. Ia pun hanya sempat menyelamatkan diri bersama sang suami yang sedang sakit serta cucunya. Leli bercerita, selama puluhan tahun tinggal di daerah ini, banjir bandang sebesar ini belum pernah terjadi. Kini, ia pun harus berpindah dari posko satu ke posko lainnya, sementara sang suami masih dirawat menggunakan oksigen. Ketika ditanya harapannya pada pemerintah, Leli hanya mengatakan bahwa yang terpenting baginya adalah kesembuhan sang suami. Kalau Ibu, bisa dijelaskan udah berapa lama Ibu di tempat pengungsian ini, Bu? 4 malam na Mbak, 4 malam ini? malam, Malam ini 4 malam? malam ini 4. Oke. Di sana 3 malam di Matubula. Berarti Ibu pindah-pindah Tapi masai dia mai ya lupa lah. Oksigen 2 hari. Oh, berarti Uakmu. Udah 3 tempat pengungsian? Lo itu kurang lah betul. Jadi mengungsi itu Matubula. Baru Batu Gelap Masai isi dibawa sini berobat. Jadi hindai pulas kami mula isom dia berobat. Kalau kondisi rumah Ibu sejauh ini, terendam banjir, Habis dari Tomodo. termasuk rumah termasuk rumah Ibu? Lo Ibu tinggal sendiri? hamilnya dua sama ada tua ada popok di samping tapi mau kos tuh bongki bontorak alat kepun apa. Jadi waktu saat Jadi kejadian banjir nek depan anakon 4 bulan depan anakon. Ada patar susah mari dek ini dah nanti patar tu sebatu anak. rupanya pas, setelah dari ngantar itu jadilah banjir itu ya, Bu, ya? Banjir aku mau pada anak kopui umatnya di tandu kan ono bencana nih batang tori polisi pisang do kumai Jadi, Bu, pas rumah Ibu ini udah hanyut lah, Bu, ya? hanyut di tomorak boti mau kos di samping. Kalau Ibu sama Bapak tinggal? Oh lo, aminnya dua rumah kau cuci anak 5 dua anak sampai Jadi kayak mana, Bu, terkait, sudah jadi banjir kan Ibu langsung habis mau tinggal di Badanah ini, Bu, ya? ontak. Oh Selama di pengungsian ini seperti apa, Bu? Apa kesulitan kita nih yang kita butuhkan? Air bersih mungkin? air bersih pula Oh, air bersih nggak ada. anu besupo mas dari tanah. Oh, tempat sholat pun susah ya, Bu, ya? Jadi sudah punya pajong tung rumah sedang bagas. Berarti sejauh ini untuk tempat sholat juga nggak ada ya, Bu, ya? Di sini bisa sholat, Bu? Di sini tempat sholat ada? Oh, keluar juga dari sini? Panas. Oh, masuk nyuci susah, air bersih lah ya, Bu, nggak ada ya? Sama sembako dari sini gimana, Bu? Sembako? Mbah Iya, bantuan-bantuan makanan
Ada loh HP. Oh, ada. Ada. Cuman Sekali 2 bulan nih mencari wow. Ada kitna. Di tempat berbeda di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, ratusan pengungsi juga masih bertahan setelah banjir dan longsor melanda desa mereka. Karina, seorang ibu muda, sudah 9 hari menetap di posko pengungsian bersama keluarganya. Sambil menggendong sang anak yang kini mengalami alergi, Karina menceritakan selama beberapa hari awal, mereka hanya mendapatkan makanan berupa mie instan dan juga telur. Sementara anaknya tak cocok dengan makanan ini. Karina pun mengingat kembali detik-detik bencana terjadi. Air sungai naik sejak pukul 5 pagi dan beberapa jam kemudian lereng gunung di belakang rumahnya longsor hingga memaksa mereka mengungsi dalam keadaan panik. Meski kini bantuan mulai berdatangan dan fasilitas kesehatan tersedia, Karina mengaku keluarganya belum berani pulang karena kondisi rumah di belakangnya sudah rusak berat. Ia pun berharap pemerintah segera menepati janji untuk memperbaiki rumah warga yang terdampak. Halo Kak, ini dengan kakak siapa Kak? Kakak Karina, Kak. Karina. Kita tinggal di mana Tak? Di Poring. Poring tuh kayak Tak. Beberapa malam di pengungsi Kak. Udah seminggu lebih lah Kak. Seminggu lebih ya Kak. Oke. Kak, mungkin bisa dijelaskan lah Kak. Cerita kita waktu pasca banjir kemarin itu seperti apa Kak? Hari Selasa pas tanggal 25 kemarin, memang di belakang rumah itu sungai. Terus di belakang sungainya ada gunung. Jadi pertama itu belum meluap airnya kan Kak. Terus gunung juga belum ada longsor. Tapi jam 9 ke jam 10 tiba-tiba longsor dari gunung. Terus airnya meluap ke sungai. Jadi rumah yang persis di belakang sungai itu ambruk jadinya. Itu rumah Kak, termasuk rumah cuman yang bagian dapurnya aja karena dapurnya kan masih kayu, papan. Jadi kalau depan sama ruang tengah itu aman. Tapi di situ ada berapa rumah Kak kira-kira? Sekitar 100 lebih lah Kak. Itu desa apa tadi Kak? Moring, Moring. Oh iya. Kak, kemarin pas kejadian itu hari pertama ki sempat evakuasi atau gimana Kak? Kami ngungsi di atas masjid Kak. Kebetulan masjidnya itu ada lantai 2, cuman belum kelar semua mestinya, atapnya belum. Cuma masih terasnya aja di lantai 2. Jadi kami ngungsi di atas, di lantai 2-nya. Beralaskan apa namanya, lantai aja, terus pakai tenda aja, Kak. Oh, gitu. Tapi di situ memang udah dievakuasi mandiri ya, Kak ya? Cuman belum ada datang apa-apa, Kak. Kami ngungsinya di situ aja. Oh, di situ ya, Kak. Oh. Berarti semua warga desa tempat Kakak ngungsi di situ lah ya? Sebagian, Kak, sebagiannya lagi ada rumah warga yang agak tinggi. Jadi sebagian di situ, sebagian lagi di atas masjid. Pas air naik itu Kak, panik atau gimana Kak? Panik Kak, apalagi kan longsor dari gunung gitu kan. Takutnya itu gunungnya itu habis semua. Terus meluap bakal habis semua kita Kak. Termasuk masjid juga bakal terendam. Jadi lari-lari lah ya kan musim itu. Jarak dari rumah ke masjid itu berapa Kak? Dekat, kebetulan dekat Kak. Makanya kami dari jam setengah 6 subuh kami udah berada di masjid. Cuman pas naiknya tuh sekitaran jam 10. Oh, berarti sebelum banjir Kakak udah ngungsi dulu ya, Kak? Banjir kecil-kecilannya kami sudah dinas. Oh, gitu. Oke, oke. Kak, kondisi ini kan kita selalu keluarga kita gimana tentang semuanya sehat selamat? Alhamdulillah, Kak. Selamat sini ya. Nah, sejauh ini kita udah pernah ninjau ke rumah lagi atau belum, Kak? Kebetulan kemarin baru ninjau, cuman yang ada apa namanya, selutut lah tanah dari gunung di rumah ya Kak. Ini memang belum bisa dibisiki belum bisa. Nah, kita mengungsi di sini ya Kak. Iya. Kita mengungsi kamu ke apa nih Kak? Ada mama, adik. Oh, adik. Suami Kak? Suami juga. Oh iya. Kak, terus sebenarnya ini kan kita ada anak kecilnya Kak. Selama mengungsi di sini gimana tuh Kak? Apa nih kebutuhan kita, kira ada anak bayi, pampasnya gimana tuh Kak?
Waktu pas hari pertama memang belum ada pemberian Pampers gitu kan, Kak. Cuman kemarin pas gubernur kita datang, jadi ngasih keluhan sama bapak itu, terus dia ngasih Pampers gratis sih, kayak putih. Ih ih, udah seminggu ini memang kita persiapan Pampers hari itu sudah nggak ada ya, nggak ada yang ngerasa selama ngungsi gatal-gatal sakit gimana, Kak? Iya, kebetulan kan ada ini alergi, Kak, alergi telur sama Indomie. Jadi hari pertama kami di sini, 1 hari 3 sampai 3 hari lah masih makan Indomie, jadi dia alergi. Tapi udah, sudah sejauh ini, Kak, gimana nih, Kak, dari tetangga-tetangga selain gimana tuh, Kak? Apanya, apa namanya, dari tetangga tuh gimana? Ada kita dengar kabar yang Kak, kebetulan masih aman toh, Kak, daerah Ramanintan udah ada yang meninggal. Cuman ya emang sempat panik saja ya, Kak, sama di GOR ini mungkin tahuan Kak, berarti Kakak di dalam, rumah itu di dalam situ berapa hari, Kak? Kami di atas masjid itu, Kak, 2 hari 1 malam, dari hari Selasa ke Rabunya kan. Jadi Rabunya kami, Rabu paginya sekitaran jam 10 lah, jam 11 kami berangkat dari masjid itu. Terus di atas masjid itu kami kehujanan, terus basah-basahan lah, Kak, namanya hujan terus badai kan, Kak, apalagi menggendong anak kecil. Jadi, eee, sekarang udah 2 hari inilah anak jadi pilek, batuk, untungnya nggak sampai demam sih, Kak. Berarti, Kakak nggak bisa gerak juga kan semalam udah ada banjir kecil-kecilan, baru ada longsor sama GIP ya, nah. Pasti pertama tuh banjir kecil-kecilan dulu, Kak? Iya, Kak, karena kan sungai di belakang rumah itu makin lama makin naik. Jadi ada rumah yang lebih rendah dari rumah kami, itu udah masuk ke dalam rumahnya. Nah, jadi dari situ kami bertugas keluar ke rumah, ke masuk ke masjid. Baru besoknya banjir nandang. Ya, nggak banjir bandang sih, Kak, nggak besoknya. 1 hari itu juga, cuman kan makin naik airnya sekitaran jam 10. Terus karena longsor itu jadi meluap ke sungai. Nah, jadi cepat naiknya terus jalan kita juga nggak bisa kemana mana nih. Nggak bisa, karena kalau, air dicampur lumpur itu sekitaran se dada orang dewasa lah kalau kita keluar dari jalan itu. Berarti habis 2 hari itu berarti Selasa kejadian, Rabu Kakak di masjid? Dari Selasa kan sudah di masjid, Rabu masih diizin. Rabu pagi, Rabu siang ya kami udah bersisa. Yang nyuruh ke sini gimana tuh, Kak? Memang hati kami mau ke sini. Karena kan kebetulan kemarin juga dibilang jalur evakuasi kan ke GOR. Makanya kami langsung lanjut ke GOR. Kakak tahu evakuasi di GOR itu memang udah dengar dari orang atau gimana, Kak? Udah dengar dari lama sih, Kak. Kayak bencana tsunami katanya kemarin kan, nggak ada dengar itu jalur evakuasinya di sini. Makanya, oh pastilah kayak pasti ada di GOR jalur evakuasi itu loh. Tapi sejauh ini, Kak, dari yang 2 hari kena badai, kena ini, makannya gimana tuh, Kak? Kebetulan kan, Kak, di daerah kami itu ada rumah untuk membuat apa tuh, MBG-MBG gitu. Nah, jadi, sekolah yang di sana kan nggak tutup, nggak ada sekolah, jadi orang itu yang ngasih kami ya. Jadi makanan yang sudah dimasak mereka itu diantarin ke kami ke atas masjid. Berarti selama 2 hari itu Kakak cuma sekali itu aja sudah, sekali aja pakai itu. Karena kan hari Rabunya memang sudah ya ditiadakan lagi kan apanya sekolah. Berarti kalau untuk makan amannya, Kak. Pempek sana gimana, Kak, kemarin sempet bawa atau gimana? Oh, kebetulan ada rumah di depan masjid itu, memang agak tinggi juga dia kan, Kak. Jadi ya dia buka warung, jadi kami turun dari masjid iya. Oke, apa nih, Kak, keluhan-keluhan kita mungkin selama di posko nih yang kita rasakan gimana tuh, Kak? Ya secepatnya lah, Kak, ada Kakak kepastiannya gitu. Kebetulan kami pengontrak, kami butuh kepastian bagaimana bertindak selanjutnya oleh pemerintah. Terus
daerah Segiring-Giring contohnya, Sepangge, Tanah Bolon itu kan tanah dengan hampir rata dengan tanah gitu. Jadi kebetulan masyarakat di sana juga banyak mengungsi di sini. Jadi tolonglah Pak, pemerintahan Tapanuli Tengah secepatnya tindak lanjuti, karena kami juga nggak mau bertahan berapa lama lagi gitu kan Kak di GOR ini. Kami juga butuh tempat tinggal yang layak. Kita minta pembangunan ya. Tapi selama di sini tidurnya gimana? Atau bisa diceritain nggak dari hari pertama sampai hari ini gimana Kak? Kebetulan kami kan Kak tidur di lantai 2. Ya, gimana ya Kak? Mau nggak mau ya harus harus gitu Kak. Daripada kita juga apa namanya, menetap di tempat tinggal yang lama gitu kan Kak. Stok makanan juga mungkin habis, terus kendaraan juga kan susah lewat apalagi roda 4 gitu kan. Dari sini ke rumah Kakak berapa jam Kak? Palingan 15 menitan sih dari konon naik roda 2. Gimana emang kondisi jalannya? Iya, karena kan Kak jembatan Fransiskus menuju Permen kan putus. Nah, terus jalanan juga masih basah Kak lumpurnya. Tapi sebagian memang udah ada yang ke sana ya Kak ya? Sudah pas. Kak, dari apa nih? Apa airnya lancar atau gimana Kak? Kalau pulang kan Kak, karena banjir itu kan jadi air mati, terus listrik juga kan Kak padam. Jadi ya kadang mereka masukin air dari pemadam terus ngangkut pakai mobil gitu kan Kak. Kadang ada, kadang nggak ada. Sejauh ini Kak, kalau kan kita makanannya gimana Kak? Lancar atau apa yang dimakannya sehari-hari selama seminggu ini Kak? Kalau makanannya Kak 3 kali 1 hari. Terus pertama kemarin mungkin kan Kak karena akses jalan terputus jadi mereka menyediakan nasi sama Indomie aja. Tapi sekarang udah nasi sama ikan, ada sayurnya gitu kan. Mungkin kan akses jalan sudah mulai membaik, jadi bahan-bahan makanan sudah mulai ada. Cuman kita memang belum bisa pulang karena petani bisa juga, sama sembako juga nggak ada ya Kak ya. Oh kalau Sony mau ke kerja apa Kak? Kerja bangunan, bangunan kor. Jadi kondisi ini juga kerjaan hilang juga ya Kak ya. Kalau ekonomi seperti apa tuh Kak kita nih Kak pasca bencana nih Kak? Iya karena nggak kerja Kak, kita menghemat kata ya. Kak, harapan nih terakhir nih, selain ini kan bakalan bisa jadi kita berminggu-minggu di sini mungkin, apa yang perlu dibenahi dari pengungsian ini mungkin Kak, ya lebih kita, nyaman ya. Kak, kemarin kan Pak aku sempat datang ke sini ya, itu ninjau ke sini sempat ketemu atau gimana Iya sempat ketemu Kak, jadi gimana tuh Kak, apa kata-kata Kak Bu ke Kakak? Kebetulan Bapak itu kan Kak naik ke lantai 2, jadi Bapak itu nanya tuh kan masalah si kecil. Kebetulan Bapak itu lihat ada bintik-bintik merah di batang badannya gitu sama tangannya. Jadi Bapak itu nanya, "Kenapa ini Bu?" Katanya gitu. Terus saya jawab, "Oh iya Pak, ada ini alergi Indomie sama telur gitu." "Oh kenapa nggak diobati Bu?" Kata Bapak ini itu. "Oh iya Pak, kalau ada keluhan apa-apa Bu," katanya gitu, "turun aja ke bawah melapor sama dinas kesehatannya," katanya. "Oh iya Pak." Jadi turunlah kan Kak. Terus nasi ya keluhan sama bapak ibu i bawah, jadi mereka ngasih obat gitu. Kak, tanggapan Bobi pas bilang anaknya alergi Indomie dan telur sih gimana Kak? Apa ada, oh nanti ke depan bakal, apa untuk anak-anak beda atau gimana makanannya? Kemarin kata bapak itu sih lebih diapain lagi masalah obat-obatannya gitu kan Kak, terutama masalah balita gitu. Oh berarti memang yang penting udah sampai keluhan kita untuk ini kita. Di tengah kehilangan dan ketidakpastian, para penyintas hanya bisa berharap adanya kepastian, perlindungan, dan pemulihan yang benar-benar segera dirasakan. Bagi mereka, bencana bukan hanya tentang kehilangan rumah, tapi juga perjuangan untuk tetap bertahan. Download Tribun X sekarang,
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.